Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini pada atom atau ion berikut, manakah yang mengandung paling banyak elektron yang tak berpasangan, ya? Nah, di sini eh, pertama kalian harus tahu dia berakhiran di orbital mana, ya? Apakah di S, di D, atau di P, ya? Yang selanjutnya kalian harus tahu di orbital terakhir itu memiliki berapa elektron, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya jelaskan cara menentukan konfigurasi elektronnya, di sini kalian harus tahu dulu nomor atomnya ya. Di sini kita tahu F itu nomor atomnya 9. Nah, biasanya kalau olimpiade itu, olimpiade kimia khususnya ya, dikasih tabel periodik unsur ya. Nah, untuk nitrogen itu 7. Nah, ini S itu 16. SC itu 21 dan TI itu 22. Nah, di sini yang harus kalian ingat perbedaan atom netral ya. Ion. Ion itu ada dua, ada anion, ada kation ya. Jika dia eh, bentuknya anion seperti S2- ini ya. Ini 16 ini harus ditambah dengan jumlah. Nah, ini si S ini ngambil berapa elektron? Nah, min itu kan artinya dia itu mengambil elektron ya. Nah, berarti ini kan mengambil 2 elektron ya. Berarti kita tambah 2. Nah, ini totalnya berarti 18. Nah, yang kita konfigurasikan itu yang ini ya. Nah, selanjutnya jika dia itu kation, nah, kation itu plus ya muatannya, artinya dia melepas elektron. Karena ini melepas 3 elektron, berarti ini dikurangi 3. Berarti ini juga berapa? 18. Oke, nanti konfigurasinya bakalan sama ya antara S2- dengan Ti3+. Oke. Nah, untuk yang SC sorry ya, yang tadi itu ya. Ti3+, berarti ini juga sama ya, dikurangi 3. Berarti ini 19. Nah, bagaimana cara kita tahu elektron yang tak berpasangan, gitu kan ya. Nah, pertama, kalian harus bisa mengkonfigurasikan elektron dari 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya banyak sekali caranya. Ada cara yang dengan bantuan penyingkatan konfigurasi elektron oleh unsur gas mulia ya, dari unsur gas mulia. Nah, tapi itu kan berarti kita harus menghafal konfigurasi elektron gas mulia, oke? Nah, di sini saya akan jelaskan cara menjawab yang paling mudah, bukan yang paling sederhana ya, yang paling mudah karena kalian tidak perlu banyak menghafal, oke? Nah, tapi memang cukup membutuhkan waktu ya. Nah, kalian cukup gambarkan ini diagram tingkat energi yang ini ya. Kalau kelas 1 nih ya, biasanya sudah diajarkan. Kalian gambarkan gini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai 5 aja lah ya. Berarti di sini mulainya 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Nah ya, ini dianggap tingkat energi. Ingat yang paling kiri itu S. Nah, ini semuanya S, 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 S ya. Yang di yang kedua itu ya, itu P. P semuanya ya, P, P, P. Nah, ini D ya. Nah, kita sampai D aja lah ya. Karena ini cuma sampai 20-an lah ya. Ininya apa? Yang jumlah nomor nomor atomnya, oke. Yang harus kalian ingat itu arti dari SPD ini adalah yang pertama S itu tingkat energi yang paling rendah ya. Yang kedua P, yang ketiga itu D itu untuk sampai ke sini suatu elektron itu membutuhkan energi yang sangat tinggi ya.
Nah, si S itu maksimal itu 2 elektron isinya ya, harus diingat. Oke. Sedangkan si P itu 6 elektron. Si D 10 elektron. Oke. Nah, di sini saya akan ajarkan cara pengisiannya ya. Nah, pertama itu dari 1S. Nah, ingat ya, dari 1S, 2S. Nah, setelah 2S, 2P, 3S, 3P, ya, baru ke 4S, 3D, dan seterusnya. Oke? Nah, caranya seperti itu. Nah, kalian cukup cara membuat, hafalkan cara yang membuat kayak gininya aja, kan gampang ya. Kalian tinggal nyusun angka 1, 2, 3, 4, 5, sini 2, 3, 4, 5, terus sini SPD, terus kalian cara nentuinnya kayak gini gitu kan ya. Nanti kita mulai dari yang A misalkan ya. Ini yang A, oke. Ada F. F itu 9, maka kita mulai dari 1S, 2, 2S, 2. Nah, ingat 2S, S itu maksimal 2 ya. 2P. Nah, ini baru 2, berarti untuk bisa memenuhi 9 ini, jangan diisi semua kayak gini ya, misalkan 6 gitu kan ya. 6. Nah, ini kalau diisi 6, diisi 6, diisi full si P-nya itu, berarti ini totalnya 10, tidak 9 ya. Berarti kita harus isinya itu, oke, di sini supaya jadi 9, 5. Oke. Nah, di sini, jika si orbital ini ya full, S-nya 2, 2, dia pasti tidak ada elektron yang tak berpasangan. Mereka pasti semuanya berpasangan. Oke. Jika dia tidak full, nah kemungkinan itu ada elektron yang tak berpasangan yang kita cari ini ya. Nah, untuk mengetahuinya, jika kalian belum lancar ya, ini sebetulnya kalau sudah lancar itu pakai imajinasi kalian aja ya, gambarkan oleh kalian seperti ini ya. Kita ketahui si P ini punya 3 kamar, katakanlah kamar 1, kamar 2, kamar 3 ya. Nah, sebetulnya ini ada angka-angkanya. Nah, karena kita menentukan elektron yang tak berpasangan aja tidak perlu ditulis lah ya. Oke. Terus cara pengisiannya, ingat ya, cara pengisiannya ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Cara pengisiannya itu seperti ini ya. Ke atas dulu. Nah, diisi semua ke atas dulu. Nah, ini tuh elektronnya. Kita ibaratkan itu elektronnya. Setengah tanda panah ya. Menghadap ke atas dulu, isi semua kamarnya. Yang 3 ini ya. Ini baru 3 ya, kita gunakan elektronnya. Di sini kan totalnya 5 ya, yang P ini ya. Nah, kita fokus ke sini ya. Nah, kita isi lagi ya. Isi yang kedua itu setiap kamar itu ke bawah ya. Setelah ke atas itu ke bawah. 4, 5. Nah, ini adalah gambaran dari elektron yang menempati 2p5 ini ya. Nah, ada berapa elektron yang tak berpasangan? Ya, yang maksud yang berpasangan itu ini ya, yang satu, yang ini, dan yang ini. Kayak ini berpasangan. Sedangkan ini tak berpasangan. Berarti kita punya satu yang tak berpasangan. Tak berpasangan. Oke. Pasangan kayak jomblo lah ya, itu ya. Nah, sekarang yang kedua. Oke, karena sudah saya jelaskan caranya, saya akan lebih cepat yang nomor 2 ya. Ya, ini N ya. N itu berarti kan ini 1S2, ini 7 ya N ya. Oke. 2S2 ini baru 4, berarti 2P 3 ya. Oke. Nah, di sini berarti ini 2P3 ini ngisinya seperti ini. 1, 2, 3. Oh, berarti dia punya 3. Nih ya. 3 tak berpasangan. Nah, kayak gitu. Sekarang kita cek yang C. C itu kan S ya. S itu 16. Kita tambah 2. Kenapa? Karena dia mengambil 2 elektron. Oke, dia itu bentuknya jadi anion ya. S-2 atau S2- boleh lah ya. Nah, terus
Berarti konfigurasi elektronnya sampai mana? Mari kita tuliskan ya. 1s2, 2s2, 2p 6, ini 10 ya. Setelah 2p apa? 3s. 3s2, setelah 3s apa? 3p. 3p6, setelah 3p6 apa? Oh, ini udah ya 18 ya. Sorry. Ini kan 10, ini 8, berarti 18. Nah, karena dia full semua, kalau kalian perhatikan ini full, P-nya, S-nya full, dipastikan dia tidak ada elektron yang tak berpasangan. Ya, tidak ada, gitu ya, full. Ya. Si SC13 juga karena jumlahnya 18 pasti sama konfigurasinya. Berarti ini juga tidak ada, oke? Sedangkan TI itu ya kayak gini. Yang E ya. E itu TI 13. Nah, kan sebetulnya kita lanjutkan saja dari sini ya. Nah, ini 3P kan ini 18 berarti selanjutnya 3P itu ada 4S. Maka 4S 1. Ya, kayak gitu. Kenapa 1? Karena ini kan 18 sampai sini 18 kan ya. Sampai 3P6 itu 18. Karena ke belakangnya itu sama konfigurasinya seperti ini. Karena dia 19 tinggal nambah 1 elektron di orbital 4s kayak gitu ya. Nah, terus 4 sorry. Ini S itu konfigurasi kamarnya cuma 1 ya. Kamarnya cuma 1. Berarti dia ngisinya seperti ini. Dia cuma ada 1 elektron tak berpasangan. Ya. Berpasangan. Berarti siapa yang paling banyak? Yaitu yang ini nih, yang si N7. Kayak gitu ya. Jawabannya B. Jika kalian ingin tahu cara lebih lanjut ya tentang konfigurasi kayak gini ya, nah silakan cek video saya sebelumnya ya.